Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, yaqul faslun fi bayani suwar al-mumkinati fil qudwah, mengenai beberapa gambaran yang mungkin bisa terjadi di suatu pengikutan bermakmum. Ini siapa-siapa boleh yang untuk jadi imam dan jadi makmum. Suwarul qudwati al-mumkinati bin haitsu hiyatisun watisu bi khams. Jadi gambarannya ada 9, yang sah ada 5. Yang pertama qudwatu rajulin bi rajulin, wasaniha qudwatu imra'atin bi rajulin, wasalisuha qudwatu khunsa bi rajulin, wa rabi'uha qudwatu imra'atin bi khunsa, wa khamisuha qudwatu imra'atin bi imra'atin. Jadi yang boleh terjadinya solat berjamaah itu pertama lanang melok lanang, wong lanang melok wong lanang, itu yang sah. Kedua, betina melok lanang, makmumnya betina, imamnya lanang. Siapa baik ni? Siapa baik? Sah. Wa qudwatu khunsa bi rajulin, banci melok lanang. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau betina unsa, alif nun sa, unsa itu betina. Kalau banci khunsa, kha nun sa. Jadi dalam Islam banci itu memang ada. Banci itu memang ada. Tapi bukan jadi-jadian, memang aslinya. Sangkan disebut banci karena dia memiliki 2 alat kemaluan. Jadi di pocoknya punya lanang, di bawahnya punya betina. Memang ada. Di Palembang juga ada 2-3 ekor. Nah, ini banci ini melok lanang boleh. Betina melok banci boleh. Jadi banci melok lanang. Yang keempat, yang ketiga banci melok lanang, yang keempat betina melok banci, yang kelima betina melok betina. Ini yang sah dalam berjamaah. Jadi lain dari 4 ekor ini, lain dari 5 ekor ini tidak sah berjamaahnya.
Wa tabtulu fi arba'in. Adapun 4 golongan, 4 jamaah yang dionyo tidak sah. Pertama, lanang melok betino. Lanang melok betino tidak sah. Mentang-mentang bininya bacaannya bagus, lebih bagus dari suaminya, lantas istrinya nak jadi imam, suaminya jadi makmum, itu tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau bacaan suaminya tidak benar, dipaksa kenyo melakukan solat berjamaah, juga tetap tidak sah. Karena wong yang ngerti bacaan Quran, ketika dia dengar bacaan salah, otomatis Allah hatinya berdetak, menyangkal bahawa bacaan itu salah. Fala yasihu iktida'uhu biha li'anna syartul iktida' alla yakuna al-imam anqassa minal ma'mum bi unusati awil khunusah. Tidak sah mengikuti laki-laki kepada wanita, karena sesungguhnya syarat pengikutan adalah imam tidak bersifat lebih kurang dibandingkan dengan makmum dengan sifat kewanitaan atau sifat kebancian. Li khabari Ibnu Majah la ta'ummanna min amra'atin rajulan. Janganlah kalian mengangkat imam dari seorang wanita sebagai imam bagi laki-laki. Betino bacaannya tidak baca sekuat bacaan lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wong lanang tino tak boleh mak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh. Tak boleh. Adeng ukuran kupingnya be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali dia sama dia. Ada nian satu masjid, satu musalla yang isinya betino galau. Itu juga tidak pakai sound system, tidak pakai speaker. Pakai speaker ini majlis taklim, ngajar. Sebenarnya kalau solat itu yang di imam itu wong di jero musalla, wong di dalam masjid, yang kita imam itu. Jadi suaranya cukuplah wong dalam tu baik dengar. Jangan sekampung diajak semayang, sekampung diajak solat. Kurang besar-besar lagi, kurang besar-besar jebol. Pan ngomong syiar. Nah, kalau ceramah, kalau cawisan, yo mungkin wong yang sakit, wong yang tak kuawo, tak acak metu dengar ceramah di musalla di masjid, dengar be dari ru. Kadang-kadang wong nak solat tu menyelesaikan wong dulu solat. Wong lah selesai solat, baru dia solat. Bacaannya terganggu. Wasani yang tidak sah tadi. Yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa. Tidak sah lanang melok banci. Fala yasihu iktida'uhu bi li naqsil imam anil makmum. Kenapa? Karena derajat imam tadi lebih rendah daripada makmum. Jadi kalau bahasa lainnya, banci itu karena ada dua kemaluan. Jadi kalau dia di depan, betinonya lebih besar dari lanangnya, otomatis kedudukan dia hukum betino.
Jadi sama dengan lanang mengimami betina, tidak boleh, tidak sah. Wasalisu qudwatu khunsa bimra'atin. Yang ketiga, yang tidak boleh betina banci melok betina, tidak boleh. Kerana ada lanangnya biar kecil. Biarpun kecil macam tik, ada lanangnya. Nah, betina tadi tak katik ni. Yang betina banci tadi dikhawatirkan betinanya lebih besar dari lanang. Wa anna imra'ata la tasihu imamatuha illa limisliha biyaqinan. Sesungguhnya wanita tidak sah pengimamannya kecuali kepada orang yang sejenisnya dalam berjamaah. Wanita. Kalau sallallahu alaihi wasallam la yuflihu qaumun wallau amra'ahum imra'atan. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Sekarang ini camat, RT, lurah banyak betina. Presiden pernah betina, ada betina. Tapi kata Nabi, wallau amruhum imra'atan, kalau nyerahkan urusan kepada betina, maka tidak akan ada keberuntungan. Ar-rabi', yang tak boleh banci melok banci. Banci bermakmum dengan banci, tidak boleh. Dikhawatirkan yang banci di luar ini betinanya lebih besar daripada banci yang dijadi makmum. Tak ada pula nak dibuka, tengok dulu. Besar kau, besar aku. Oh. Jadi kapan namanya banci? Tidak boh. Ini yang banci asli. Nah, banci-banci yang ada di kita ini rata-rata lanang. Jadi mereka kalau mereka taubat, mereka minta ampun sama Allah, ternyata bacaan mereka bagus. Setelah mereka begitu dan begitu mereka taubat, akhlak mereka bagus, satu saat mereka jadi imam, tak apa-apa. Karena banci-banci yang ada ini rata-rata lanang. Rata-rata lah lanang. Kapan yang namanya banci, itu lanang nak jadi betina. Kalau yang namanya apa betina ni? Lesbi, tomboy. Itu jarang disebut wong. Rata-rata betina memiliki sifat sifat laki-laki. Sama baik. Jadi kedudukan mereka, si tomboy tadi boleh dia ngimami betina sama betina. Karena dia bukannya banci asli. Kalau ketentuan banci asli itu, segala hukum nyingok di kemaluannya. Jadi kalau besarnya punya lanang, berarti dia hanya solat pakaian lanang, warisnya waris lanang, hukumnya hukum lanang. Kalau dia besarnya betina, hukumnya hukum betina, solatnya pakaian betina, warisnya waris betina, segala hukum betina. Dan wong yang banci ini jarang nikah. Karena rata-rata ukuran alat vitalnya tidak memenuhi syarat. Rata-rata mereka tak ada pasangan hidup. Jadi dalam hukum waris, nyingok ukuran yang mereka miliki.
Tapi kita tidak perlu curiga dengan kawan-kawan kita tu. Dia tak ada perlu caknya banci. Biasa baik. Dijawazi kaunin ma'mumi rajulan wal imam unsa. Karena dapat memungkinkan keadaan makmum status laki-laki dan keadaan imam status wanita. Nah, tadi banci dengan banci tadi tak boleh. Dikhawatirkan status makmum lanang, status imam betina, maka dia tidak boleh berjamaah. Wa yasihu ma'al karahati iktida'u rajulin bi khunsa ittadahat zukuratuhu waqtida'u khunsa ittadahat unusatuhu bi unsa. Dan sa disertai dengan kemakruhan pengikutan laki-laki kepada banci yang terbukti jelas sifat lelakinya, terbukti jelas sifat kewantiannya bermakmum kepada wanita. Jadi kalau memang yakin lanangnya lebih besar dari betinanya, kita lanang boleh jadi makmum banci. Asal yakin lanangnya memang lebih condong kepada jenis lanang. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad fal khunsa al muqtadi bi imraati yahtamilu dzukuratuhu. Berkata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad, fal khunsa, maka banci al muqtadi yang mengikuti bermakmum bimra'atin kepada wanita, yahtamilu, itu dapat berkemungkinan zukuratuhu, kelaki-lakiannya. Wal muqtada bihi rajul yahtamilu unusatuhu. Khunsa yang diikuti dirinya oleh laki-laki dapat berkemungkinan kewanitaannya. Wa bil khunsa yahtamilu unusatul imam wa dzukuratul ma'mum, amma tidak imra'atin bil kulli waqtida al khunsa war rajuli bir rajul fa sahih idza lam hadurur. Qala Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sabti al-khunzah huwa alladhi lahu zakar ar-rijal wa farjun nisa. Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sabti, khunzah, banci adalah orang yang pada dirinya terdapat penis para lelaki dan vagina para wanita. Jadi dua. Ini hebatnya wong ini. Dua. Jadi bukan tak kata, memang ada dua. Fala yakhlu min kaunihi rajulan aw imra'atin fa yu'rafu haluhu bil asya'. Tidaklah terlepas dari keadaan dirinya perkemungkinan sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Fa yu'rafu haluhu bil asya', dapat dikenali kondisi banci tadi melalui beberapa hal. Ahaduha al-baulu. Ni kan ni si banci ni lanang apa betina. Tapi dia dewek nak sadar. Jangan ngintip. Ini kencing tegak ini. Dah. Ini kencing duduk berarti betina. Tidak. Jadi dia dewek nak sadar diri. Al-baulu, kencing, nyiganinya. Fa in kana yabulu minaz zakar fa huwa rajul. Kalau banyung koyonya metu dari pipa alat penis, berarti dia laki-laki. Wa in kana yabulu minal farji fa huwa unza.
Tidak mungkin dia metu bareng dua. Kalau dia kencingnya liwat faraj, liwat kemaluan vagina, maka dia betina. Wa in kana yabulu minhuma jami'an ala dawam, faqala al-imam as-sabagh wal muhamili yu'tabaru sabiq minhuma. Fa illam yakun fa yu'tabaru ma ta'akhkhara inqita'uhu. Jika keadaan ia kencing dari kedua kelamin sekaligus selamanya sepanjang usianya, maka telah berkata Imam Ibnu As-Sabbaq Allah, dan Imam Al-Muhamili diperhitungkan kencing yang keluar yang terlebih dahulu dari kedua kelamin tersebut. Jadi ada kemungkinan dia kencing keluar dari dua alat apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli. Allahumma salli. Yang dihitung dari mana duluan metu. Okey, dia bareng, dua-duanya keluar. Tapi yang keluar kencing dari mana duluan. Lalu jika tidak terdapat hal tersebut, maka diperhitungkan sesuatu kencing yang terakhir berhentinya. Tak ada mungkin kencing terus. Kaget ada berhenti terakhir. Nah, yang berhenti terakhir itulah dia. Fa in istawa ya fahal yu'tabar bil aksar qadra. Lalu jika keduanya bersamaan berhenti, maka apakah diperhitungkan dengan yang paling banyak ukurannya? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang sahih adalah tidak diperhitungkan. Yang asani nyigan dibanci tadi, asani al-mani wal haid wal hablu. Tadi nyiganinya dari yang pertama tadi nyigan dibanci itu lanang apa betina, nyiganinya dari yang kedua dari sperma, haid dan hamil. Fa in amna minaz zakar farajulun. Maka jika khunsa itu mengeluarkan air mani dari penis, maka dia laki-laki. Wa in amna minaz zakar wal hadha minal farj fa mushkilun. Dan jika dia mengeluarkan air mani dari penis dan haid dari vagina, maka dia adalah khunsa mushkil. Tidak jelas status kelaminnya. Amma law habala wa walada fa huwa imra'atun yaqinan. Wa yadalalatun muqaddamatun ala sairi dalail li'anha yaqinun. Kalau lah jelas bunting pasti betina. Walau bala min az-zakari wa hadha min al-farji fa hal yu'tabar bil mubal al yata'aradani wa isqutani wa yabqa bil iskal wajhani adarahuma anhu mushkil. Dan seandainya khunsa itu kencing dari penis dan haid dari vagina, fahal yu'tabar, maka apakah memperhitungkannya dengan air kencingnya atau kedua hal itu saling bertentangan dan keduanya gugur dan tetap ada muskilnya. Ada dua pendapat. Menurut pendapat azhar di antara kedua pendapat ini adalah bahwa khunsa tersebut adalah khunsa muskil. Tidak jelas lanang apa betina, kerana kencing baca apa mani ada, men juga ada. Asalisu ar-ruju' ila qawlihi ba'dal bulugh. Ngiraninya yang ketiga dikembalikan kepada perkataan khunsa tersebut setelah berusia baligh. Wa yus'alu amalun yumilu tab'uhu ilaihi in lam yu'raf haluhu. Dan ditanya perihal perbuatan yang watak dasar diri cenderung tertarik kepada perbuatan tersebut
jika diketahui kondisi dirinya. Lalu jika khunsa itu berkata, aku cenderung tertarik kepada para wanita, berarti dia lanang. Wa in qala umilu ila rajul fahuwa imra'ah, aku lebih condong kepada lanang, berarti dia betina. Kalau dia condong kepada betina, lebih se dengan betina, berarti dia lanang. Kalau dia lebih se kepada lanang, berarti dia betina. Fa mata akhbaru bi dzakil hukmi hukima bih, maka kapan saja dia mengabarkan, memberikan keterangan dengan jawaban itu, maka dia dihukumi dengannya, dengan omongan dia tadi. Wala yuqbalu ruju'ahu ila ma anhu ba'dahu, dan tidak dapat diterima penganuliran dirinya dari pernyataan tadi setelah pengakuannya tersebut. Balik ke dia itulah, kita tidak tahu menahu. Jadi pengakuan dia itulah. Illa idza akhbara annahu rajulun, kecuali apabila dia mengabarkan bahwa dirinya adalah laki-laki. Summa walada wa hina idzin yatayaqqanu annahu imra'atun wa yanqudu ma madha minal hukmi bi dzukuratihi. Kemudian dia melahirkan seorang anak, maka di saat seperti itu maka dapat dipastikan bahwa khunsa tersebut adalah wanita. Maka batal ketentuan yang telah lalu dari hukum mengenai lelaki dirinya. Amma nabatul lihyah wa nuhudit sadi wa adadul idla' wa la'tibara biha 'ala al-asah. Adapun tumbuh bulu jenggot, dan montok payudaranya, ada tumbuh di dadanya, tumbuh payudara, dan hitungan jumlah tulang rusuk, maka tidak ada perhitungan mengenai hal tersebut menurut pendapat yang paling sahih. Nyiganiyo kapan timbul janggut berarti lanang, ada buah dada berarti betino. Ini yang banci asli. Hati-hati kita nak salaman dengan dia, kita nak nyentuh dia, hati-hati, dikhawatirkan dia betino. Kalau banci-banci yang ada ni lanang, hati urusan, biar dia tak baju kena dia. Oh, banci tak baju, tak ada haram, kerana dia lah lanang. Wa qala Muhammad Sibtul Mardini wal khunza al mushkil qisman. Dia banci muskil dibagi dua, qisman lahu alatul rajul ay min az-zakar wal baydataini aw alatun nisa jami'an. Satu bagian yaitu khunsa yang memiliki alat kelamin pada laki-laki berupa penis dan dua gantungan kunci bijinya, dan memiliki alat kelamin para wanita secara sekaligus. Wa qismun lahu saqbu batun wa yakhruju minha al-baulu la tushabbihu alatu minal alataini. Satu bagian khunsa yang memiliki lubang yang dapat keluar air kencing dari lubang itu yang tidak serupa dengan satu alat kelamin pun dari dua alat kelaminnya. Wa hadza asani mushkilun la yattadihu ma dama asabiyan fa idza balagha amkana ittidahuhu. Khunsa kedua ini adalah khunsa muskil yang tidak jelas selama masih kanak-kanak. Lalu apabila dia telah baligh maka dapat dimungkinkan kejelasan statusnya. Wal awwalu qad yattadihu wa in kana sabiyan wa qad la yattadih. Khunsa yang pertama terkadang dapat jelas status meskipun masih kanak-kanak, dan terkadang tidak dapat jelas statusnya. Qala Nawawi yakunul bil baqar faqad ja'ani jama'atun qala in indahum baqaratun laisa la farjun unsa wala zakar asaur. Berkata Imam Nawawi, saat beliau berada di dekat sapi, sungguh telah datang kepadaku sekelompok orang mengatakan sesungguhnya mereka memiliki sapi yang tidak memiliki farji betina dan juga zakar sapi jantan. Wa innamal ha'inda dar'iha sagabun yakhruju minhul baul.
Dan sesungguhnya sapi itu hanya memiliki sebuah lubang di dekat ambing susunya yang dapat keluar air kencing dari lubang itu. Wasaluni an jawazi tadhiyati biha. Orang bertanya kepadaku mengenai pembolehan berkurban dengan sapi tersebut. Faqultu tajzi'u li ahad li annaha imma dzakara wa unsa wa kilahuma yajzi. Maka aku berkata mencukupi sah untuk berkurban karena sesungguhnya sapi itu bisa berupa jantan atau betina. Dan masing-masing dari dua jenis tersebut adalah mencukupi sebagai hewan kurban. Jadi tidak perlu dipersoalkan korban akikah itu nak kambing lanang, kambing betina sah kalau. Li'annaha laisa bima yanqusul laham wa abtaituhum bidzalik. Karena sesungguhnya tidak ada padanya sesuatu membuat berkurang daging dan aku memberi fatwa kepada mereka dengan ketentuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah bayangan melakukan salat berjamaah orang-orang yang boleh melakukan salat yang berlainan jenis. Allah